selamat malam. Selamat datang di podcast Animasi, ajang alumni dan mahasiswa berdiskusi. Ini adalah salah satu program dari KMMD atau Keluarga Mahasiswa Magister dan Doktoral Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2024. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus KMMD dan beliau ini adalah salah satu orang yang sudah sering mengikuti conference atau seminar di berbagai macam conference. Ya Mbak ya? Oke. Baik teman-teman, di sebelah saya sudah ada Mbak Fitri Yuliana, Sarjana Sastra dari Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya dari jurusan Linguistik Terapan. Baik Mbak Fitri, halo. Halo Mbak Vidya. Iya, senang sekali bisa menyapa Mbak Fitri pada malam hari ini ya teman-teman. Aku senang banget karena ketemu Mbak Vidya ya di podcast KMMD UNY pada malam hari ini. Iya, tentu aku juga senang banget. Baik teman-teman, di sini saya dan Mbak Fitri kita akan membahas terkait dengan aktivitas ataupun konferensi yang pernah diikuti oleh Mbak Yuli. Karena saya dengar-dengar di sini Mbak Yuli sudah terakhir ya, sudah banyak mengikuti conference dan terakhir itu mengikuti conference di Thailand loh teman-teman. Iya, betul ya Mbak ya? Betul, bulan kemarin sih terakhir ya di Thailand. Wah, keren banget. Makasih. Iya. Oke, semoga aku bisa ikut juga ya conference di sana. Pasti teman-teman semuanya termasuk Mbak Vidya bisa sih sebenarnya ya, tapi tinggal gerak aja. Insya Allah. Oke Mbak, berbicara terkait dengan conference ini, kira-kira ada apa ya, kiat-kiat atau mungkin apa yang harus kita persiapkan nih kalau kita mau mengikuti conference gitu? Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak Vidya dan teman-teman di sini yang sudah ngundang aku, padahal pengalamanku masih sangat sedikit ya teman-teman. Cuman tadi kan Mbak Vidya nanya ya kira-kira kiat apa saja yang untuk ikut international conference. Kalau dari aku pribadi, gerak aja dulu sih gitu. Nah, geraknya gimana Mbak maksudnya? Gerak ya nanya ke orang yang sudah pengalaman sebelumnya itu termasuk salah satu kiatnya. Karena ketika kita sudah nggak tahu kan otomatis selain membaca ya, pasti kita harus tanya ke orang yang sudah pengalaman gitu kan. Dari situ pasti kita sudah tahu nih langkah selanjutnya apa. Langkah selanjutnya pasti kita harus sudah punya riset. Kita sudah harus memiliki paper. Jangan sampai kalian sudah daftar tapi kalian belum memiliki paper, kalian nggak tahu apa yang kalian mau publikasi. 2 tips itu mungkin tips paling dasar yang harus kalian miliki. Setelah itu baru nanti lanjut ke step selanjutnya, karena memang ikut international conference itu tidak semenyeramkan itu ya Mbak. Kan teman-teman kadang kayak, duh Mbak aku nggak bisa ikut international conference, aku nggak bisa bahasa Inggris bla bla bla. Padahal that's easy guys. I mean like ini tuh gampang banget gitu loh. Kalian cuma daftar aja, bayar, apalagi ada scholarship gitu kan. Ya udah selesai gitu. Wah, ini terdengarnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Tapi saya sendiri pun betul Mbak. Saya kadang merasa itu sangat susah gitu. Kayaknya aku susah gitu mau ikut conference internasional apalagi di luar negeri ya. Nah itu aku ngerasa wah ini gimana ya caranya. Ternyata emang salah satu tipsnya kita harus bertanya begitu ya. Betul, harus tanya ke orang yang pernah pengalaman sebelumnya gitu ya. Dan kemarin juga aku sempat nanya-nanya juga ya sama Mbak Yuli ya. Oh iya, yang di WA ya. Iya, aku sempat chatting WhatsApp Mbak Yuli terkait konferensi internasional gitu. Karena tentunya saya juga termotivasi ya ingin mengikuti konferensi internasional. Malu lah, Mbak. Enggak, aku senang dan alhamdulillah Mbak Fitri itu orangnya sangat sangat terbuka. Dia mau berbagi terkait dengan apapun hal yang ingin kita tanyakan, dia sangat terbuka untuk berbagi dengan kita. Iya. Terima kasih Mbak Yuli. Sama-sama, karena dimana ya, aku sebelumnya pernah ada di momen aku nggak tahu, dan ketika aku nanya, orang itu welcome. Of course, ketika aku sudah di posisi orang yang tahu, maksudnya aku harus juga welcome dong ke orang yang nanya gitu. Wah, keren banget sih. Wah, oke Mbak, tadi jadi kita tuh harus bergerak ya, berarti kita harus berusaha dulu. Kemudian kita harus punya paper. Iya benar, harus punya paper. Sebelum kita daftar, kita sudah persiapkan dulu paper kita. Betul. Ya. Jadi kalau buat papernya itu kita harus ada paper khusus nih untuk kayak kalau kita mau ikut conference nih. Iya. Itu ada ya khususnya.
dikhususkan gitu? Oke, kalau berdasarkan pengalamanku ya Mbak, jadi kebetulan kan teman-teman di S2 pasti tidak asing dengan yang namanya tugas untuk submit ke jurnal gitu ya. Kalau dari aku pribadi, karena kemarin di semester 1 itu dari 6 matkul aku dapat 5 matkul tugas jurnal, dan kebetulan salah satu jurnal aku ditolak, aku recycle tuh artikel itu. Kemudian tiba-tiba ada conference yang buka dan temanya nyambung. Jadi aku coba masukin iseng, kebetulan untuk Scopus, dan alhamdulillah accept gitu kan. Jadi lebih ke coba aja kalian iseng-iseng nulis, nanti nyari conference-nya di akhir. Jangan dulu nyari conference-nya dulu, baru nanti nulis. Itu nggak akan nuntutin waktunya, karena penutupan di conference itu kan, apalagi early bird ya. Kalau early bird itu kan pasti lebih murah, kita ngejar itu kan. Nah itu biasanya cukup singkat gitu. Jadi lebih baik kalian dari sekarang banget nih nulis gitu. Cari dulu tema yang akan kalian tulis, riset, baru nanti cari conference. Oke, berarti kalau kita udah nulis artikelnya itu, papernya itu kita harus menyesuaikan ini kan, dengan misalkan kalau kita mau ikut konferensinya. Misalkan Mbak Yuli kemarin konferensinya di mana? Kebetulan kemarin terakhir itu aku di Thailand, di IFORP, itu tuh penyelenggaranya, nama konferensinya tuh APCERSSH, aku bingung cara bacanya gitu ya. Itu tentang education sih, lebih ke bahasa. Aku ngangkatnya tentang bahasa, karena kebetulan aku linguistik terapan ya. Oh iya, berarti udah disiapin nih papernya terkait dengan pendidikan bahasa gitu ya? Betul. Wah, jadi begitu teman-teman, kita harus buat papernya dulu ya. Kalau misalkan Mbak Yuli ini kan pendidikan bahasa, berarti udah disiapin, kemudian tinggal dicari jurnal atau konferensi yang temanya sesuai gitu. Iya, betul. Jadi begitu. Iya, soalnya kadang teman-teman nih suka salah paham gitu loh. Kadang beberapa ketika, Mbak aku mau datang international conference, terus aku tanya nih, udah ada papernya belum? Jawaban mereka belum loh. Terus gimana? Kamu harus nulis dulu nih, baru nanti daftar international conference-nya. Kalau nggak nulis dulu ya gimana caranya? Gitu. Iya, betul. Iya, begitu teman-teman. Jadi persiapkan aja papernya. Kalau papernya udah siap nih, berarti kita tinggal submit ke conference-nya ya? Iya, betul. Wah, luar biasa. Gimana cara, apa yang memotivasi Mbak Yuli supaya bisa, saya harus nih ikut conference gitu? Kan Mbak Yuli udah banyak ya, aku lihat di CV-nya itu kayak udah beberapa kali ya, 5 kali ya ikut conference internasional. Iya, betul, 5 kali. Wah, itu emang apa yang memotivasi Mbak Yuli sehingga mau terus untuk mengikuti conference tersebut? Oke, pertama dulu tuh jujur ya, aku itu ikut international conference tahun 2020, seingatku ya, 2021 lah. Nah, waktu itu aku nggak ada motivasi apa-apa Mbak, aku cuman pengen kayak ya udahlah nyoba aja. Ternyata rezekinya karena ikut international conference itu aku bebas sidang skripsi. Jadi di situ aku sudah dianggap sidang gitu kan. Jadi aku lulus tanpa sidang skripsi gitu. Tapi skripsinya tetap dibuat? Iya betul, skripsinya tetap dibuat. Dari situ aku termotivasi, wah kayaknya seru nih kalau ikut international conference lagi. Karena kan kayak aku suka bahasa Inggris. Aku di international conference pasti dengernya bahasa Inggris kan. Kayak jarang banget nih aku dapet lingkungannya kayak gini. Akhirnya aku ikutlah 2 kali, 3 kali, sampai kemarin di Thailand terakhir, setelah di Thailand aku di Malang itu terakhir. Kayak seru aja, karena apa ya, menurutku kesempatan tuh nggak akan datang 2 kali gitu. Kapan lagi kalau kita nggak sekarang nyoba gitu kan. Dan di sana ternyata dapet pencerahan banyak banget Mbak tentang ilmu-ilmu baru gitu ya, dari dosen, dari researcher, dari peneliti yang lain tuh banyak banget gitu. Wah, iya betul. Saya tuh pernah ikut conference, tapi itu hanya sebagai peserta dan itu juga non presenter. Kalau Mbak Yuli ini kan salah satu peserta yang sebagai presenter ya, betul ya? Dan aku lihat tuh semuanya jadi presenter ya Mbak ya? Wah, keren sekali. Tapi Mbak juga keren, maksudnya berani ikut walaupun sebagai partisipan. Di situ kan kalian bakalan kayak, wah ternyata keren juga ya ikut ini. Siapa tahu kan nanti akan termotivasi jadi presenter gitu kan. Terus kemudian akan termotivasi, bismillah ya, semoga jadi keynote speaker, kan lumayan ya kan? Insya Allah ya. Oke, iya Mbak Yul. Jadi selanjutnya itu apa yang membuat
Mbak Yuli bisa mendapatkan informasi terkait dengan conference pertama kali mendapatkan informasi terkait conference? Oke. Pertama kali waktu tahun 2021 tadi ya, itu aku dapat dari WA Prodi. Jadi kami ada grup Prodi. Dari situ waktu itu International Conference itu masih belum booming, Mbak. 2021 itu kan masih baru selesai COVID ya. Oh iya. Nah, itu belum booming, dan di situ aku kayak iseng-iseng aja nyoba, itu yang pertama. Kemudian setelah yang dari situ aku iseng nyari di Google, beneran aku ketik International Conference tahun 2022. Jadi apa ya, kayak hal-hal random, keyword random aku masukin, dan akhirnya muncullah banyak sekali yang namanya International Conference. Tapi yang aku paling effort itu yang aku sadari yang waktu di Thailand tuh. Kenapa? Karena aku dibiayain sama LPDP ya. Jadi kayak otomatis syarat-syaratnya harus sesuai dengan LPDP. Nah, itu lebih effort karena semuanya tuh harus sesuai dengan syarat. Misalkan keynote speakernya indeksnya minimal 2, terus kemudian itu harus Scopus, kemudian harus ada peer review, blind peer review, dan lain-lain tuh cukup effort. Nah, gimana cara cari taunya? Kunjungi websitenya. Nah, karena International Conference tuh banyak ya, Mbak. Iya. Kami LPDP tuh punya sebenarnya database. Nah, karena aku tahu pasti semua awardee itu ngunjungin database itu, aku pakai cara yang cukup unik menurut aku. Aku coba cari awardee yang sebelumnya pernah ikut International Conference, tapi datanya dia tuh belum ada di database tadi. Oh iya, paham. Jadi otomatis kan orang-orang belum banyak yang tahu dong. Betul. Nah, di situ aku coba cari nama International Conference-nya apa, kemudian aku kunjungi websitenya. Bahkan itu hamin berapa, pokoknya dari daftar sampai aku conference tuh sekitar 8 bulanan baru berjalan gitu. Karena memang aku awal banget daftarnya gitu. Jadi 8 bulan itu dari persiapan apa aja itu? 8 bulan itu dari dapat LOA, terus kemudian izin ke LPDP, menyelesaikan paper, revisi papernya, dan persiapan paspor dan lain-lainnya. Karena kan kami butuh paspor ya. Terus kemudian yang terakhir tuh persiapan uangnya sih. Oh, persiapan uangnya. Betul. Itu kan dibiayai oleh LPDP kan? Iya, tapi kami sistemnya kan reimburse ya. Jadi harus dibayar dari kami dulu. Iya, jadi pakai uang kita terlebih dahulu, kemudian nanti kita reimburse. Betul. Ya. Wah, berarti keren ya Mbak Yuli juga ini salah satu awardee LPDP yang LPDP sangat beruntung sekali punya awardee seperti Mbak Yuli. Aku yang beruntung dapat LPDP, Mbak. Iya, betul. Apa ya? Sama-sama beruntung lah ya. Iya. Semoga ya. Iya, insya Allah. Wah, keren sekali. Ya Mbak Yuli, ngomong-ngomong terkait dengan conference ini, ada nggak sih kayak tips-tips gitu buat misalkan kayak saya nih ya, baru pertama nih, saya juga udah baru pertama coba-coba nyari conference yang cocok gitu. Nah, terus ada nggak tips dan trik yang cepat gitu biar bisa nih paper kamu diterima gitu di conference tersebut? Oke. Sebenarnya teman-teman jangan takut papernya tuh nggak diterima sama conference ya, karena mohon maaf tidak semua international conference itu memiliki kualitas yang ya bagus gitu ya. Tapi memang masuk ke international conference itu butuh effort. Cuman hati-hati dalam mencari international conference yang mana yang memang outputnya itu bagus dan yang mana yang memang agak kurang gitu ya. Nah, untuk mencari tahu gimana caranya supaya punya kita itu gampang keterima di conference itu adalah sesuaikan dengan temanya saja. Pertama itu, kalau misalkan temanya kalian masih relate, masih linear gitu ya, itu pasti insya Allah akan diterima. Yang kedua, template-nya sama seperti jurnal pada umumnya, silakan template-nya benar-benar disesuaikan gitu, bahkan font, margin dan lain-lainnya tuh disesuaikan. Kemudian baru nanti lanjut ke persiapan presentasinya gitu. Karena yang menurut aku pribadi cukup challenging itu bukan di daftarnya Mbak, tapi waktu presentasi. Jadi waktu presentasi itu memang kayak sidang gitu loh, kayak kamu akan ditanya kenapa teorimu itu, kenapa masalahmu itu, research gapmu apa, itu kayak simulasi sidang gitu loh. Jadi pada saat presentasi itu pesertanya semuanya ada? Ada, iya. Jadi kita ditonton oleh banyak audiens gitu. Ya, dan itu
peserta bisa bertanya. Betul, peserta bisa tanya, dan bahkan kalau tuh di Thailand kemarin ada jurinya, karena di sana ada kayak penghargaan untuk best presenter gitu. Oh gitu, wah mantap ya. Berarti kalau misalkan kita mau presentasi nih, itu kita kan harus buat PPT berarti ya? Atau betul, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipersiapkan selain PPT? Untuk ketentuannya itu biasanya PPT itu ada beberapa yang PPT-nya dari kita, maksudnya template-nya itu bebas, ada beberapa yang dari pihak sana gitu, kayak harus ada logo ini, harus ada logo itu gitu ya. Cuma dari kitanya lebih baik persiapkan bener-bener waktu untuk presentasinya, karena kayak kita di Indonesia biasanya presentasi 7-10 menit ya. Kemarin waktu di Thailand aku cuma dikasih waktu 5 menit untuk presentasi dari introduction sampai conclusion, which is itu berbeda banget gitu loh. Cepet banget. Iya, cepet banget. Aku baru nyampe jelasin metodeku itu udah oke, cut. Jadi langsung selesai. Nggak boleh, bener-bener langsung si MC-nya nih naik, udah kamu silahkan turun, sana sudah selesai, habis gitu. Cepet sekali ya. Jadi di situ sih persiapan latihan secara matang banget. Tapi sebelumnya sudah diberitahukan bahwa setiap presenter diberi waktu 5 menit. Betul, sudah diberitahukan. Tapi kan ketika kita maju, kita uncontrol ya. Iya, Maksudnya betul. kayak udah nervous, udah semuanya ngeblank gitu. Mbak Yuli juga bisa nervous ya ternyata ya? Sebenarnya sebelum kesini saya cukup nervous ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah teman-teman di balik layar juga kocak-kocak, jadi saya tidak nervous. Tapi keren banget sih ya, walaupun nervous tapi tetap tampil gitu ya di Thailand ya. Iya Mbak, udah bayar soalnya. Iya. Wah, keren banget pengalamannya, itu luar biasa ya. Terus kalau terkait dengan presentasi, Iya. Nah itu kan ada dewan juri. Iya betul. Itu dewan jurinya itu kan tadi menentukan untuk best presenter. Iya. Apakah dewan juri juga akan memutuskan bahwa paper kita itu akan diterima atau tidak gitu? Mungkin sependek pengetahuanku ya Mbak, karena kebetulan paperku masih under review gitu ya, itu bukan dewan juri tapi reviewer. Jadi kan aku ngambil Scopus kan, jadi otomatis di tiap jurnal itu kan ada reviewer. Aku nggak tahu apakah dewan juri itu termasuk reviewer dari jurnal targetku atau enggak, cuman pastinya yang memutuskan itu nanti editor sama reviewer, kayak jurnal-jurnal pada umumnya. Kalau boleh tahu nih, pada saat konferensi Thailand itu Mbak Yuli mengangkat topik apa nih? Oke, nah terima kasih Mbak pertanyaannya, karena aku pengen banget bahas itu ya. Wah, Jadi pas di Thailand tuh teman-teman aku bahas tentang bahasa di Mobile Legends, bukan bahasa Mobile Legends-nya ya, tapi lebih ke bahasa pemainnya. Jadi yang main Mobile Legends itu biasanya kan bahasa kasar iya, gitu betul, ya, betul. bahasa kasar, bahasa binatang gitu, ada kata-kata binatangnya di situ. Nah, aku tuh meneliti politeness atau kesopanan yang ada di Mobile Legends itu. Nah, dan aku juga mengungkap kenapa sebenarnya para pemain Mobile Legends ini selalu berbicara kasar. Kenapa nggak subhanallah, masya Allah gitu ya. Ya karena nggak semua pemain kan Islam ya, Nah, jadi iya. subhanallah gitu. Aku tuh penasaran itu Mbak. Ternyata setelah aku teliti itu adalah cara mereka buat mengungkapkan Kekesalan. Iya. sama kepuasan. Kayak ketika mereka puas itu biasanya kata apa gitu, ketika mereka kesal biasanya kata apa. Nggak mungkin dong aku sebutin di sini. Iya gitu ya. betul. Nah itu salah satunya ketika ditinjau dari teori politeness ya, itu memang kurang sopan apabila itu diucapkan di luar permainan itu sendiri. Oh begitu ya. Jadi dari hasil itu sebenarnya kata itu alangkah lebih baik untuk tidak digunakan, ucapkan. Iya betul, karena itu sudah cukup kasar gitu ya, apalagi yang mengandung kata-kata nama binatang. Sebenarnya bukan cuma binatang, banyak sekali ya jenis Iya benar. kata kasar yang sering Iya, apalagi Apakah- anak kecil kan gitu, kayak sangat berbahaya. Apakah Mbak Yuli juga seorang yang pemain ML itu? Kebetulan pernah main tapi tidak sering juga, dan memang karena apa ya, budaya mungkin ya Mbak, jadi that's why ini yang unik juga, kenapa aku main Mobile Legends itu karena penelitianku Mbak. Jadi aku ingin merasakan apa iya semua pemain Mobile Legends kayak gitu, dan ternyata ya walaupun aku tidak mengeneralisasi ya, ternyata aku keikut ke golongan itu gitu, dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mulai berhenti. Bukan Mobile Legends-nya ya teman-teman yang kurang bagus, tetapi lebih ke the way we
dipublish? Iya, lagi masih under review, Mbak. Oh, masih ada. Jadi kalau misalkan nanti udah dipublish, bisa lah di-share ya. Of course, nanti aku share teman-teman, jangan lupa dibaca ya. Nanti ini sangat bermanfaat sekali, apalagi buat teman-teman yang sering main ML ya. Iya, Keren sekali ya penelitiannya. Oke, Mbak Yuli, ngomong-ngomong tentang penelitian ini, apakah ada kesulitan gitu dalam menulis paper terkait dengan ML ini? kesulitannya mungkin lebih ke aku sulit dalam menghindari bias ya. Karena kan aku juga ikut main gitu kan. Sebagai peneliti, karena memang penelitianku ini kualitatif dan aku tidak menggunakan mixed method gitu. Jadi kayak biasnya tuh cukup tinggi mungkin ya. Menurutku sebagai researcher masih ada subjektif pihakku sendiri di penelitianku. Jadi itu memang cukup jadi tantangan sampai aku tuh minta tolong salah satu dosenku, kebetulan beliau yang memberikan surat rekomendasi karena kita butuh rekomendasi ya ke LPDP gitu. Aku nanya apakah ini sudah cukup kayak menggambarkan pemain Mobile Legends secara umum atau belum, supaya aku nggak bias gitu untuk validasinya gitu. Berarti mencari validator gitu ya? Iya betul. Iya betul. Terus kalau misalkan ini Mbak, ada kalau penelitiannya itu menggunakan validitas dan reliabilitas gitu nggak? Kalau di kualitatif kan ada sendiri ya Mbak. Aku pakainya lebih ke triangulasi. Ya triangulasi sama salah satu triangulasi kan member checking ya. Member checkingnya ya ke pemain Mobile Legends itu sendiri. Termasuk ya bukan aku ya, teman-teman. By the way, tentang tadi konferensi itu kan pasti di sana nih, di ruangannya itu kan dari orang-orang dari berbagai macam negara ya. Betul. Kira-kira ada, kalau Mbak Yuli kan udah pinter banget ya bahasa Inggrisnya ya. Sih, Mbak. Kalau saya kan masih ini ya, setengah-setengah lah ya, masih sedikit bahasa Inggris. Jadi pasti akan merasa, wah nanti aku kalau mau ngobrol sama orang-orang gimana gitu kan. Jadinya tuh kayak merasa, wah nanti bisa ngobrol nggak gitu. Tapi kalau Mbak Yuli tuh merasa ada tantangan kayak mau ngobrol sama orang-orang dari berbagai macam negara itu gimana? Kalau aku pribadi, gini ya, karena yang aku bilang tadi ya Mbak, banyak sekali teman-temannya kayak, gimana kalau misalkan aku nggak bisa bahasa Inggrisnya, gimana kalau misalkan aku nggak bisa nggak bisa untuk menjawab pertanyaannya gitu ya. Kalau menurutku justru teman-teman setidak bisa-bisanya kita berbahasa Inggris itu masih bisa gitu, tahu nggak? Jadi kayak orang sana pun, orang Thailand pun itu tidak semuanya bisa bahasa Inggris. Dan mungkin ya dari luar Thailand, luar Indonesia itu juga mereka bahasa Inggrisnya juga lancar, cuman kita tuh masih bisa dipahamin gitu loh Mbak. Dan jangan khawatir, di tengah banyaknya AI terus Google Translate itu tuh kita cukup mencet aja apa yang akan kita omongin, terus tunjukin ke mereka atau dengarkan ke mereka, itu that's clear gitu loh, problem itu clear. Jadi untuk masalah bahasa jangan khawatir Mbak, ikut aja udah gitu ya. Berarti udahlah, yang penting daftar aja dulu. Bener, nggak usah sampai ada temanku tuh kayak yang aku takut ya aku nggak bisa bahasa Inggris, kayak hanya karena ada kata international gitu. Iya. Tapi ya memang bahasa Inggris itu penting ya teman-teman. That's why teman-teman yang belum belajar bahasa Inggris ya harus belajar bahasa Inggris gitu ya. Walaupun tidak lancar-lancar banget. Bener. Berarti pas presentasinya nih, Mbak kan menggunakan bahasa Inggris ya? Iya benar. Itu berarti kan ada tanya jawab juga dari Dewan Juri kan? Betul. Menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris. Tapi bisa lah ya, maksudnya bisa dijawab menggunakan bahasa Inggris gitu. Iya, alhamdulillah lancar menjawabnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke Mbak, terkait dengan sudah banyak sekali berbicara tentang konferensi. Iya. Kira-kira dari konferensi yang telah diikuti, mungkin dari beberapa dan semua konferensi ya yang diikuti itu, ya, apa sih manfaat yang paling Mbak Yuli dapatkan gitu? Manfaatnya tentunya banyak banget ya Mbak ya. Yang aku dapatkan itu terutama yang di Thailand, karena memang itu yang salah satu conference yang ter-effort gitu ya di antara conference yang lain. Kalau
aku pribadi, yang pertama karena apa namanya, papernya akan dipublish di jurnal Scopus ya. Itu yang pertama. Jadi kayak sekali ikut dapat benefit dua, benefit pengalaman ke luar negeri sama benefit di Scopus gitu. Walaupun yang masih under review, mohon doanya ya teman-teman, semoga lancar sampai publish. Yang kedua sama pengalaman ketemu orang dari berbagai negara, dan itu ternyata seru banget karena kita bisa kayak saling menghubungkan masalah di negaramu apa, masalah di negaramu ini loh, misal ternyata di negaramu juga molor ya. Dan fun fact-nya teman-teman, budaya molor itu tidak hanya di negara kita mbak, di negara-negara tetangga pun banyak yang ada budaya itu. Dan kalau kita nggak ketemu sama mereka, kita kan nggak akan tahu itu gitu ya. Jadi kita harus pergi dulu nih ke luar negeri buat tahu budaya itu. Dan yang ketiga sekaligus terakhir mungkin lebih ke pengalaman yang luar biasa, pengalaman dari makanannya yang ternyata kadang cocok kadang nggak cocok, pengalaman dari bahasanya yang asing di telingaku, pengalaman jalan kakinya yang cukup bikin aku capek tapi seneng gitu ya, karena di sana kan jalan kaki terus ya, nggak kayak di kita yang dikit-dikit ke Indomaret dikit pakai motor gitu. Kalau di sana kayak bener-bener jalan kaki. Tapi ada transportasi umumnya? Banyak. Untuk transportasi umumnya malah di sana lebih common, kayak MRT, terus BTS kalau nggak salah, kayak kereta-kereta gitu banyak banget. Cuman banyak juga orang-orang yang lebih jalan kaki. Dan termasuk Mbak Yuli juga jalan kaki? Iya. Lebih banyak jalan kaki di sana? Betul. Itu di Thailand aku bisa tembus 13.000 langkah sehari. Wah. Dan itu di Indonesia mungkin harus seminggu ya. Maka tuh kalau misal 13.000 gitu. Tapi terkait makanannya di sana, iya, itu makanannya cocok ya sama lidahnya Mbak Yuli? Nggak cocok. Jadi aku jujur nggak betah di Thailand karena makanannya. Aku kan tipe orang yang makanan tuh milih-milih ya. Kayak di sana tuh aku makan nasi cuma 2 kali seingat aku. Jadi 2 kali itu sehari atau enggak? 2 kali dalam, aku yang di sana seminggu. 2 kali dalam seminggu. Jadi sisanya aku makan roti, makan buah gitu supaya aku tetap ada energi gitu. Itu pun 2 kali karena aku makan di hotel, which is mungkin makanannya lebih yang masak itu tuh pinter gitu ya. Nah itu aku cukup makan tuh di situ, beneran yang kayak, dan selain itu aku nggak makan. Berarti lebih cocok sama masakan yang ada di hotel. Kalau di luar hotel itu emang nasinya bumbunya mungkin agak kurang ya dari lidahku yang desa banget ini. Lebih ke asin atau ke manis gitu? Aneh sih mbak menurutku, kayak iya aneh aja. Dan ternyata ketika aku teman-teman dulu bisa kuliah di UK, kuliah di mana-mana tuh kan sering cerita gitu ya bahwa di luar negeri tuh kadang pesing gitu. Aku kayak curiga gitu, masih bertanya-tanya apa iya, dan ternyata bener mbak. Dan tuh kayak hal yang tidak pernah kita temukan di Indonesia, dan bikin aku juga kayak cukup terganggu ya selama berkegiatan gitu ya. Berarti Mbak Yuli ke conference itu ada temennya atau sendiri? Oke, kebetulan di conference itu kan kami dari LPDP satu conference dibatasi 5 orang ya. Kebetulan di situ di conference yang aku ikutin ini semuanya dari UNY, jadi aku nggak sendirian. Jadi kelima-limanya dari UNY? Betul, kelima-limanya dari UNY. Berarti nggak merasa sendiri ya, karena ada temannya. Berarti betul. Di sana kalau ngomong sama temannya itu menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia Iya dong. Kan lagi di luar negeri ya. Iya. Mungkin siapa tahu mau improve bahasa Inggrisnya, jadi kayak ya udahlah ngomong bahasa Inggris. Iya. Gitu. Kami kan awalnya kayak sok-sokan gitu ya, bukan sok-sokan pengennya pakai bahasa Inggris gitu ya. Ternyata setelah kami jalan kayak contohnya MRT, kami nggak tahu cara buat pesen tiketnya gitu loh. Nah, kami coba pakai bahasa Inggris ke petugasnya di sana. Ternyata mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kami pun nggak terpakai di sana gitu. Jadi pakai Google Translate, terus kemudian nanti ditunjukin aja gitu. Mereka pun juga pakai Google Translate ke kami. Kecuali misal contohnya is this halal, baru mereka akan paham. Yes, halal, no pork, no beef gitu. Oh iya. Itu yang paling aku ingat soalnya. Tapi untuk mencari makanan halal di sana itu cukup mudah atau ada cukup sulit? Makanan halal cukup mudah ya, mungkin lebih tepatnya mudah.
berarti. Udah kemakan. Ketelan, Udah ketelan, ternyata enak enggak? Jangan ditiru ya teman-teman. Enggak. Karena aku nggak tahu itu di hotel ada semacam pangsit. Itu tuh aku makan 4 pangsit dan kemudian setelah aku selesai makan di apa ya kayak ini terakhir, makanan terakhir di pangsit keempat ini baru ada notif di WA. Mohon maaf ini tidak halal gitu. Dan ya sudah, kan tidak ada hukum untuk orang yang tidak tahu ya gitu. Ya, berarti itu nggak apa-apa ya, karena kan sebelum makan kita nggak tahu gitu Iya, kan. bener. Itu enak kayak ayam gitu loh, Mbak. Makanya aku ngira itu ayam. Iya, kata teman-temanku juga itu enak. Iya. Tapi kita jangan nyoba ya. Jangan, Mbak, jangan. Nggak boleh ditiru itu ya. Iya, betul. Oke, Mbak, ini seminar conference-nya itu apakah ada apa ya tantangan dari teman-teman Mbak yang mengikuti seminar di sana? Oke, kalau tantangan dari teman-teman yang ikuti seminar kurang lebih sama seperti aku, karena ini pengalaman banget ya kami pergi ke luar negeri. Jadi kayak cara ngurus paspornya, nuker uangnya, terus kemudian ngurus imigrasinya, barang-barang apa yang boleh dibawa ke luar negeri itu ternyata penting banget, Mbak. Karena misalnya aku mau bawa parfumku yang segede ini itu ternyata nggak boleh, karena ada batasan untuk bagasi. Dan kalau misal ke luar negeri kalau pakai bagasi tambahan pasti lebih mahal. Nah, hal-hal kecil kayak itu cukup tantangan untuk kami. Tapi untuk kayak penelitian dan lain-lainnya mungkin masih bisa lah ya diatasi. Baik, Mbak, ini terkait dengan seminarnya ini itu apa yang paling menarik dari conference yang diikuti, mungkin dari yang pertama kali ikut conference terus sampai yang sekarang terakhir di Thailand, itu hal apa yang paling menarik nih? Oke, terima kasih, Mbak. Hal yang paling menarik menurut aku itu adalah ketika aku berhasil mengatasi gemetarku sendiri gitu. Ketika maju di panggung itu kan pasti kita gemetar ya. Itu menarik buatku. Kenapa? Karena kayak ya seru aja gitu, kayak oh I can solve this, dan seiring berjalannya waktu ternyata ya berbicara di depan umum itu tidak semenakutkan itu gitu. Ya kadang kalau kita bicara itu kan, kalau sebelum kita tampil itu kan biasanya kan ya gitu ya, Iya, nervous dan benar. apa-apa. Kayak mau pipis terus gitu kan. Tapi setelah kalau kita udah ngobrol, udah Iya. ngomong itu udah kayak mulai hilang kan, Iya, jadi kayak benar. lebih santai. Iya, betul. Oke, Mbak, wah ini ternyata waktu kita udah cukup lama ya. Iya. By the way, terima kasih Mbak Yuli sudah berbagi datang ke podcast animasi. Aku juga terima kasih banyak ya untuk kesempatannya, sangat seneng banget bisa sharing sama teman-teman supaya teman-teman termotivasi ya buat ikut international conference. Saya sudah termotivasi, Mbak. Ayo Mbak segera ikut. Semoga segera bisa terkabul ya. Amin. Ya Mbak, sebelum kita menutup ini, podcast kita mungkin ada pesan dan kesan Oke. dari Mbak Yuli untuk teman-teman kita penonton di rumah. Oke, buat teman-teman intinya jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kalau buat kalian international conference itu adalah pengalaman pertama, get it. I mean like join it gitu. Jangan pernah takut untuk mengikuti itu. Mungkin kalian akan kayak aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak tahu cara nulis, aku nggak tahu ini itu, aku nggak punya uang. Udah, tembus aja gitu loh. Kayak udah keluar dari zona nyaman itu. Oke. Ya teman-teman, jadi jangan pernah takut untuk mencoba ya. Iya benar. Pokoknya kita coba dulu aja. Betul. Saya juga sebenarnya takut Mbak, tapi saya tetap harus mencoba. Iya. Kalau saya nggak coba nanti saya nggak bisa tembus kayak Mbak. Benar. Iya, you will never know before you try. Yes. Oke, teman-teman, saya kira ini sudah cukup ya. Mungkin kita akhiri, Mbak Yuli ya. Iya. Apa masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup dari aku. Baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Yuli Terima kasih banyak, sudah Mbak. mau bergabung dan berbagi cerita inspirasi di podcast animasi. Semoga ini bisa bermanfaat dan tentunya berkah untuk kita semua teman-teman. Wah, saya senang sekali sudah bersama dengan Mbak Yuli. Saya senang sekali. Terima kasih Mbak Yuli. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe.
Dadah.